kediaman Jenderal Ahmad Yani, hal yang pertama dilakukan oleh beliau dan pasukannya yaitu Cakrabirawa bukanlah masuk atau mengetuk pintu rumah bagian depan, melainkan mengetuk pintu pada bagian belakang. Adapun ini pintu rumah Jenderal Ahmad Yani pada bagian belakangnya. Rumah pada bagian belakang, orang yang pertama membuka pintu dan bertemu dengan pasukan Cakrabirawa yaitu adalah pembantu rumah tangga yang bernama Mbok Mila. Mbok Mila ditanya berbagai hal mengenai Jenderal Ahmad Yani oleh pasukan Cakrabirawa dan merasa bingung dengan keberadaan pasukan tersebut. Mbok Mila sempat ditanya macam-macam dan dia bingung kok tentara banyak masuk ke sini. Kalau kondisi negara sedang genting, dia pikir harusnya Jenderal Ahmad Yani sudah tahu dan tidak perlu dijemput oleh banyak pasukan. Ditanya oleh pasukan Cakrabirawa, putra bungsu Jenderal Ahmad Yani bernama Irawan Suraidi yang saat itu berusia sekitar 7 tahun terbangun karena mendengar suara berisikan dari dapur. Melihat keberadaan putra Ahmad Yani, anggota Cakrabirawa bertanya dan memerintahkan Irawan Sunaidi untuk membangunkan Jenderal Ahmad Yani yang sedang tidur. Ditanya oleh tentara dan suruh membangunkan bapak. Disuruh bilang ada tamu dari istana. Setelah itu Irwan Suraidi membangunkan Jenderal Ahmad Yani dan mengabarkan ada tamu dari istana yang saat itu berada di dapur. Saat Bapak Jenderal Ahmad Yani keluar dari kamar, disampaikan kalau Bapak dipanggil oleh Presiden ke istana. Katanya, mendengar hal itu, Jenderal Ahmad Yani mengatakan dirinya hendak mandi dan bersiap-siap terlebih dahulu sebelum bertemu Presiden. Jenderal Ahmad Yani kembali ke ruang utama. Dia diikuti oleh 3 orang pasukan Cakrabirawa. Ketika hendak memegang gagang pintu, salah satu anggota pasukan mengatakan kalau Jenderal Ahmad Yani tidak perlu mandi karena di istana ada kamar mandi. Mendengar hal tersebut, Jenderal Ahmad Yani marah dan menampar salah satu anggota pasukan tersebut karena dinilai tidak sopan dan telah mengatur dirinya. Satu sudah kena tampar, sisa 2 orang pasukan. Saat bapak masuk ruangan, beliau ditembak dari bawah pintu dengan 7 butir peluru. Kat pemandu, dari 7 peluru yang ditembak, 5 peluru menembus badan jenderal, sedangkan 2 peluru lainnya tertinggal di dalam badan jenderal. 5 peluru yang menembus badan Jenderal Ahmad Yani rusak karena mengenai beberapa titik lokasi. 2 peluru mengenai pajangan foto dan 3 peluru mengenai lemari di ruang sidang. Jenderal Ahmad Yani diseret melewati lorong, lalu keluar melalui pintu belakang rumah. Seperti di situ, di mana pasukan Cakrabirawa pertama kali masuk. Peristiwa penembakan Jenderal Ahmad Yani tersebut rupanya disaksikan oleh putranya bernama Untung Mukreani yang bersembunyi di balik tembok. Setelah keluar dari rumah kediaman, Jenderal Ahmad Yani langsung dilarikan dan dibuang ke lubang buaya di Jakarta Timur. Tidak sempat hati melihat ibunya membasuh wajah dengan darah Ahmad Yani. Darahnya menggumpal di lantai dekat ruang makan, dan disinilah darahnya berkecucuran. Darahnya menggumpal di lantai dekat ruangan makan akibat tembakan oleh Cakrabirawa.
Haris Nasution, yaitu yang bernama Ade Irma Suryani Nasution, meninggal di rumah sakit setelah pasukan ke-13 PKI. Ibu Nasution Pak izin lari ke sini, maksud dan tujuan tidak ada lain. Kata Ibu Nasution, dia ngejar teleponnya, mau melaporkan kejadian di rumah ini dengan Pangdam Jaya. Waktu itu Pangdam Jaya kita Pak Umar Wirahadi. Nah, Ibu berusaha angkat telepon, mereka teriak, telepon sudah saya putus. Lalu salah satu penjirawan nanya, rentak, mana Nasution? Ibu bilang, Bapak Nasution ke 2 hari baik. Nah, kalian semua datang ke sini, semua nuntut membunuh anak saya. Dulu Cakrawirawa ini di sini di bawah pimpinan namanya Pilda Jahuruk Pak. Nah Pilda Jahuruk di depan bunyi itu 2 kali, nyatakan waktu sudah habis dan Pak Nas sudah berhasil. Padahal pimpinan Cakrawirawa di depan Pilda Jahuruk tadi tulis ajudan Pak Nas atas nama dengan 1 titik. Nanti kita ke sana ya. Baru bertugas lalu Cakrawirawa ini bergerak. Baru ibu ikut sampai ke pintu utama. Pintu utama udah tutup, ibu buka kembali ibu dia. Mobil dia, ajudan Pak Nas diculik dan digiring ke Surat tadi. Cakrawirawa udah berangkat semua ke Lubang Buaya bawa piring-piringan. Nah, ibu tutup pintu depan. Ibu nanya ke adik masih hidup nak? Masih lama katanya. Jadi adik ini meninggal di tanggal 5. Jadi tanggal 5 pagi itu kan Pak Nas melepas 7 kalau anaknya masih meninggal. Nah, Pak Nas dapat informasi kalau anaknya kritis di ruang ICU. Bapak dibawa ke Gatot. Tanggal 5 jam setengah 9 malam. Anak kemudian meninggal. Tapi dia berusaha sekali untuk mau hidup karena dia maksudnya dia ini sayang sama papa sama mama. Tapi sebelum meninggal kata Ibu Nasution sempat berkata-kata dia, kata dia, papa apa salah adik? Maksudnya adik tidak mau meninggal karena dia ini sayang sama papa sama mama. Tapi karena luka dan darah itu di luar katanya, adik tetap meninggalkan dia. Tapi Ibu rela kata meninggalnya kamu nak. Kalaupun kamu hidup tidak akan sempurna. Akan sengsara seumur hidup karena tanpa tulang belakang akan romlai kan. Kembalilah kamu kepada Yang Kuasa. Kamu disayangin Allah. Adik. Jelas nggak dipanggil? Ya, tanggal 5 Oktober. Karena kakinya membuka, dia dikasih tongkat 2 sama Pak Kolonel Sawi. Tongkat pertama Pak Nas, 1 sampai tanggal 5 ini sebenarnya. Nah itu baju Adi Irma yang ditembak sama itu ayah kita. Nah itu baju Adi Irma sekolah TK yang hijau itu. Dulu waktu dia sekolah itu Pak, pangkatnya itu dikasih pangkat sersan 2 sama pemerintah itu sama itu. Tapi setelah dia meninggal, nah pemerintah menyematkan itu dijahitkan itu satu merah ceritanya. Nah itu nak kata-kata dia teriak apa salah adik. Lama Pak di jatuh